Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik bukan? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi yang lalu, bab 6 tentang teorema Pitagoras. Kompetensi dasarnya menjelaskan dan memeriksa kebenaran teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Indikatornya ada dua. Yang pertama, memeriksa kebenaran kebalikan teorema Pitagoras. Yang kedua, menentukan jenis segitiga jika diketahui ukuran panjang sisi-sisinya. Untuk itu, mari kita mulai saja dengan yang pertama. Memeriksa kebenaran kebalikan teorema Pitagoras. Nah, pada gambar di samping kanan tersebut adalah dua orang tukang yang akan membangun sebuah rumah. Rumah biasanya pojoknya bersudut siku-siku. Nah, kedua orang tersebut untuk membuat pojoknya supaya bersudut siku-siku, mereka membuat sebuah segitiga dengan menggunakan benang, di mana ukuran panjang benangnya adalah di sini sampai ke sana 60 cm, kemudian dari titik pojok sini ke orang yang kedua di sini 80 cm, dan yang ketiga dari orang ke orang ini panjangnya 100 cm. Nah, sekarang yang jadi masalah, apakah benar yang mereka lakukan itu akan membentuk atau akan tercipta sebuah segitiga yang siku-siku. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, mari kita ingat dulu pelajaran yang lalu. Pada pelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari tentang teorema Pitagoras, yaitu pada sebuah segitiga siku-siku, luas daerah persegi yang bersisi hipotenusa sama dengan jumlah luas daerah persegi yang bersisi siku-sikunya. Jadi, jika ada sebuah segitiga siku-siku, yang panjang sisi siku-sikunya adalah A dan B, kemudian hipotenusanya C, maka menurut teorema Pitagoras berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sekarang pada hari ini kita akan mempelajari tentang kebalikan teorema Pitagoras, yaitu jika pada sebuah segitiga sembarang, jadi ada sebuah segitiga sembarang, kuadrat sisi terpanjang di sini misalkan C kuadrat, sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya, jadi ini kuadrat ditambah itu kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Itu yang dikatakan oleh Pitagoras tentang kebalikan teorema dari Pitagoras. Apakah teorema tersebut benar? Nah, untuk itu mari kita periksa kebenaran dari teorema Pitagoras tersebut. Caranya bagaimana? Mari kita ikuti selanjutnya. Memeriksa kebenaran kebalikan teorema Pitagoras dengan membuat sebuah segitiga dari susunan 3 potong lidi yang diketahui panjangnya. Jadi di sini kita tidak akan menggunakan benang seperti yang dilakukan oleh kedua orang di bangunan tadi, tapi kita menggunakan lidi. Nah, untuk memeriksa kebenaran kebalikan teorema Pitagoras, kalian dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sediakan 9 potong lidi yang masing-masing panjangnya 3 cm, 4 cm, 5 cm. Kemudian yang kedua, 2,5 cm, 6 cm, 6,5 cm. Yang ketiga, 4 cm, 7,5 cm, dan 8,5 cm. Kemudian langkah yang kedua, susunlah lidi-lidi tersebut dengan menggunakan lem, sehingga membentuk 3 buah segitiga. Jadi disusun setiap pasangan ini dengan menggunakan lem pada selembar kertas. Sehingga kita dapatkan sebuah segitiga ABC dengan panjang AB 3 cm, AC 4 cm, dan BC 5 cm. Begitu juga yang kedua, ini akan kita bentuk menjadi sebuah segitiga KLM. Dan yang ketiga, ini akan kita beri nama segitiganya segitiga PGR. Setelah ketiga-tiganya kita selesai, kita buat 3 buah segitiga, kemudian dengan menggunakan busur derajat, ukurlah sudut di depan lidi atau sisi terpanjang. Nah, kalau kalian lakukan, maka nanti akan kalian dapatkan bahwa ketiga sudut yang terdapat di sisi terpanjang tersebut adalah merupakan segitiga siku-siku. Nah, ini silahkan nanti dibuktikan. Ternyata ketiga-tiganya akan membentuk
sudut siku-siku. Nah, sekarang yang nomor 4 berarti sudah terjawab. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Jawabnya iya. Nah, sekarang yang jadi masalah kita, apakah untuk menentukan apakah segitiga tersebut siku-siku atau tidak, kita harus memotong lidi? Bagaimana kalau ukuran panjang sisinya itu katakan lebih dari 1 meter, maka kita akan kesulitan dalam mengukur lidinya. Nah, untuk itu mari kita perhatikan tabel berikut sehingga nanti kita dapat menyimpulkan apa yang dapat kita simpulkan. Nah, jika percobaan tersebut kita susun dalam sebuah tabel, maka akan kita dapatkan seperti tabel berikut. Pada segitiga ABC yang kita dapatkan tadi, yang panjangnya 3, 4, 5, maka kalau kita amati 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, maka C kuadratnya sama dengan 25. Kemudian KLM 2,5 kuadrat 625, 6 kuadrat 36, kemudian 6,5 kuadrat 42,25. Pada segitiga PGR 4 kuadrat 16, 7,5 kuadrat itu 56,25, 8,5 kuadrat sama dengan 72,25. Kalau kita amati ternyata hasilnya di sini sama. Ini juga sama. Itu juga sama. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan memperhatikan tabel pada kolom kelima dan kolom keenam, maka dapat disimpulkan bahwa jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, segitiga yang terbentuk merupakan segitiga siku-siku. Kesimpulan. Pada sebuah segitiga, jika kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Jadi, sudah terbukti kebenaran daripada teorema Pythagoras tersebut. Jadi, yang dilakukan oleh tukang tadi adalah benar menurut matematika. Jadi, dia ternyata sudah pinter menggunakan kebalikan daripada teorema Pythagoras. Nah, sekarang mari kita lanjutkan dengan contohnya. Suatu segitiga panjang sisi-sisinya berukuran 7 cm, 24 cm, dan 25 cm. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Kita cari yang terpanjang dulu, 25. Berarti C-nya sama dengan 25. Sehingga C kuadrat sama dengan 25 kuadrat sama dengan 625. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan 49 tambah 576 sama dengan 625. Karena 625 sama dengan 625 atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka merupakan jenis segitiga siku-siku. Gimana? Sudah jelas? Alhamdulillah kalau sudah. Nah, kalau sudah jelas, sekarang kita lanjutkan yang kedua. Menentukan jenis segitiga yang diketahui ukuran panjang sisi-sisinya. Untuk menentukan jenis segitiga, apakah merupakan segitiga lancip, siku-siku, atau tumpul, kalian dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Sediakan 12 potong lidi. Jadi untuk percobaan semakin banyak, maka akan semakin akurat percobaan tersebut. Yang masing-masing panjangnya 3 cm, 4 cm, 6 cm, 2 cm, 4 cm, 5 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, yang terakhir 7 cm, 5 cm, 5 cm. Kemudian yang kedua, langkahnya seperti tadi, kita susun pasangan-pasangan segitiga tersebut sehingga kita dapatkan segitiga A, B, C, KLM, PQR, dan DEF. Nah, yang ketiga, setelah disusun, dengan menggunakan pisau derajat, ukurlah sudut di depan lidi atau sisi terpanjang. Silahkan nanti kalian ukur. Nah, di sini Bapak sudah mencoba mengukur, ternyata untuk segitiga ABC ini adalah sudutnya tumpul. Untuk segitiga KLM juga tumpul. Untuk segitiga PQR sudutnya ternyata lancip. Dan yang terakhir untuk segitiga DEF, sudut yang di depan sisi terpanjang juga lancip. Nah, jadi jenis segitiga apakah yang kalian dapatkan? Ternyata ada yang tumpul, ada yang lancip.
Nah, sekarang untuk menentukan segitiga itu apakah tumpul, lancip, atau siku-siku, apakah harus kita buat dengan liti? Kan tidak mungkin. Nah, untuk itu mari kita coba memperhatikan hubungan panjang sisi-sisi tersebut, sehingga nanti kita dapat menyimpulkan sebuah segitiga itu apakah lancip atau tumpul atau siku-siku. Nah, jika percobaan tersebut kita susun dalam sebuah tabel, maka akan kita dapatkan seperti tabel berikut. Untuk segitiga ABC, yang panjang sisinya 3, 4, 5, maka 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36. Kemudian untuk KLM juga sama seperti itu, sehingga 2 kuadrat 4, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. PQR 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadratnya 36. Kemudian DEF, nah di sini 7 kuadrat masukkan ke C. Nah, 49, 5 kuadrat 25, 5 kuadrat juga 25. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. 36 ternyata itu lebih besar daripada 25. 25 lebih besar daripada 20. 36 di sini lebih kecil dari 41. 49 lebih kecil dari 41. Nah, kalau kita perhatikan ternyata untuk yang C kuadrat lebih besar A kuadrat tambah B kuadrat, maka hasilnya segitiga tumpul. Ini juga tumpul karena lebih besar. Untuk yang lebih kecil ternyata hasilnya lancip. Untuk yang lebih kecil hasilnya lancip. Nah, dari situ maka dapat kita simpulkan pada sebuah segitiga, jika kuadrat sisi terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka segitiga itu merupakan segitiga tumpul. Jika kuadrat sisi terpanjang lebih kecil, maka dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Bagaimana? Sudah jelas? Oke, kalau masih bingung, coba kita lanjutkan ke contohnya dulu. Manakah di antara ukuran segitiga berikut yang merupakan segitiga lancip, siku-siku, atau tumpul? Nomor 1, di sini ukurannya 5, 6, dan 9. Boleh senti, boleh desi, boleh meter, dan sebagainya. Nah, sekarang kita cari sisi yang terpanjang, yaitu 9. Berarti C kuadrat sama dengan 9 kuadrat, sama dengan 81. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 6 kuadrat, sama dengan 25 tambah 36, sama dengan 61. Karena 81 di sini lebih besar dari 61, atau karena C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka merupakan jenis segitiga tumpul. Sekarang yang kedua, sisi terpanjangnya 8. 8 kuadrat sama dengan 64. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 7 kuadrat, sama dengan 16 tambah 49, sama dengan 65. Karena 64 itu lebih kecil dari 65, atau C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka merupakan jenis segitiga lancip. Kemudian yang ketiga, sisi terpanjangnya 17. 17 kuadrat sama dengan 289. A kuadrat tambah B kuadrat, 8 kuadrat tambah 15 sama dengan 64 tambah 225 sama dengan 289. Karena 289 itu sama dengan 289, atau karena C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka merupakan jenis segitiga siku-siku. Jadi, saya yakin kalian sudah jelas dengan adanya contoh tersebut. Nah, untuk itu, bagi yang belum jelas, silahkan nanti diputar lagi videonya. Untuk pembelajaran hari ini, saya akhiri sekian saja dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.